Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kembali kita akan mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, agar seluruh kehidupan kita ada di dalam terang kasih Allah. Sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan hingga malam hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami tetap akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan kita saat ini dari Imamat 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa sulit seperti ini, sembako pasti sangatlah berharga. Jangankan sembako, sebungkus nasi pun sangat berharga. Untuk itu ada banyak sekali komunitas yang berinisiatif membagikan nasi bungkus maupun sembako secara gratis, tapi dengan catatan harus difoto terlebih dahulu. Hal ini menjadi unik karena mereka yang menyumbang ini terkadang tidak memikirkan bahwa pemberian dengan catatan harus difoto terlebih dahulu itu dapat melukai harga diri siapapun yang menerima. Bagi penerima bantuan, pada akhirnya tuntutan perut mengalahkan rasa malu. Yang penting perut kenyang walaupun hati belum tentu senang. Nah, kondisi seperti ini menjadi dasar perenungan kita. Sudah benarkah pemberian kita selama ini? Kembali pada perihal memberi, ini adalah hal dasar yang pasti sudah diajarkan sedini mungkin. Namun dalam memberi ini ada hal-hal yang terlupakan atau terlewatkan, yaitu memberi yang terbaik dengan cara yang terbaik juga. Keberadaan kita sebagai orang percaya yang mengamini Alkitab, di dalam Alkitab ada banyak sekali perikop tentang hal memberi, dan bacaan kita saat ini secara khusus tentang bagaimana memberi kepada Tuhan. Kitab Imamat di sini secara detail membahas aturan peribadatan, baik itu secara aktual maupun ritual. Nah, salah satunya adalah bagaimana memberi korban atau persembahan bagi Tuhan. Tuhan menuntut umat memberi korban yang terbaik dengan cara yang terbaik juga. Mau hewan besar seperti kambing domba ataupun hewan kecil seperti burung, bukan masalah. Semua itu ada aturannya. Jadi tidak sekedarnya atau asal-asalan, supaya apa yang kita berikan benar-benar layak di hadapan Allah. Kepada sesama saja kita tidak boleh memberi secara asal-asalan, apalagi kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dengan begitu limpahnya. Hal yang perlu dipersiapkan
Yang terutama bukan apa yang akan kita berikan atau kita persembahkan, tetapi hati yang sukacita memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya memandang korban bakaran atau pemberian kita, Tuhan lebih memandang hati yang tulus dalam memberi. Jadi mari Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, 2 poin utama yang kita renungkan. Yang pertama, hal memberi kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan, jangan takut kekurangan. Karena pada dasarnya berkat dari Tuhan itu selalu tersedia atas kita. Seperti kondisi kami di Pos Marganing Rahayu, sebelumnya ada satu keluarga yang dengan sukacita mensponsori pembangunan pastori. Dan itu direspon oleh jemaat. Jemaat pun akhirnya turut serta dalam janji iman. Jadi masing-masing keluarga pun turut memberikan yang terbaik. Nah, di sini menjadi salah satu wujud pemberian kami kepada Tuhan. Kita pun harus mengingat, jangan juga kita memberi kepada Tuhan dengan harapan kita akan mendapatkan imbalan berlipat kali ganda. Ya, sekali lagi, tugas kita hanya memberi dengan sukacita. Di luar itu bukan urusan kita. Hal yang kedua, situasi saat ini sangat tepat bagi kita semua juga untuk menyatakan firman Allah dalam suatu tindakan nyata. Sesuai dengan perkataan firman bahwa apa yang kita perbuat bagi sesama kita, itulah yang kita perbuat bagi Tuhan. Apa yang kita berikan bagi sesama kita, itulah yang kita berikan bagi Tuhan. Kita bisa memberikan bantuan materi kepada sesama kita yang membutuhkan, ataupun kita bisa memberi telinga kita untuk mendengar keluh kesah mereka. Apapun itu, materi, non-materi, berikan yang terbaik dengan penuh ketulusan. Bahkan kondisi ketika kita harus berdiam di rumah, seperti saat ini, kita mengikuti himbauan pemerintah. Ingat, pemerintah juga adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia. Dengan kita menaati pemerintah, itu artinya kita juga taat kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengingat bahwa kita adalah orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Jadi sudah sepatutnya kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui karya yang nyata. Sekali lagi, sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat kebaikan Allah, mari kita memberi yang terbaik dengan cara yang terbaik. Jangan pernah memberi atau berbagi kebaikan hanya supaya kita senang. Karena tugas panggilan kita bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan sesama, terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan kami, senantiasa membaharui kami, sehingga kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Allah. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya istirahat pada malam hari ini akan memberikan tenaga baru bagi kita semua, untuk esok hari kita dapat mempersembahkan diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Shalom. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.